Tahun 1906 menjadi salah satu momen paling bersejarah dalam dunia penerbangan. Pada masa itu, belum ada bandara, belum ada pilot profesional, dan kebanyakan orang masih menganggap manusia tidak mungkin bisa terbang. Namun, seorang penemu asal Brasil bernama Alberto Santos Dumont membuktikan sebaliknya. Ia adalah sosok yang berani bermimpi besar dan menantang batas teknologi pada zamannya. Sebelum nama Santos Dumont dikenal luas, dunia sudah mendengar kisah Wright bersaudara dari Amerika Serikat. Mereka memang berhasil menerbangkan pesawat pertama di tahun 1903. Tapi penerbangan itu dilakukan secara tertutup dan hanya disaksikan oleh sedikit orang. Akibatnya, banyak masyarakat Eropa meragukan kebenarannya. Bagi mereka, belum ada bukti nyata bahwa manusia benar-benar bisa terbang dengan mesin. Santos Dumont ingin mengubah keraguan itu menjadi keyakinan. Ia bertekad membuat pesawat yang bisa lepas landas dengan kekuatan mesin sendiri, tanpa bantuan rel, tanpa katapel, dan tanpa dorongan angin. Ia ingin melakukannya di depan publik agar seluruh dunia bisa menyaksikan sendiri bahwa penerbangan bukan lagi sekadar mimpi. Pada tahun 1906, ia mulai membangun pesawatnya. Ia menamainya 14 bis, sebuah nama yang cukup unik. Angka 14 berasal dari balon udara ke-14 yang pernah ia buat, sementara kata bis berarti nomor 2. Kali ini bukan balon udara, melainkan pesawat bermesin sungguhan yang mampu mengangkat tubuh manusia ke langit. Desain pesawat 14 bis sangat khas. Rangkanya terbuat dari bambu, kain, dan tali baja ringan dengan 2 sayap besar bertingkat yang membuatnya tampak seperti papan terbang raksasa. Tidak ada kokpit tertutup, tidak ada tempat duduk nyaman. Santos Dumont berdiri di atas pesawat dan mengendalikan arah terbang menggunakan tali dan tuas sederhana. Meskipun terlihat sederhana, rancangan itu menjadi pondasi bagi banyak desain pesawat setelahnya. Pada tanggal 23 Oktober 1906, di lapangan Campo de Bagatelle di Paris, ratusan orang berkumpul untuk menyaksikan percobaan terbangnya. Para wartawan, ilmuwan, dan masyarakat datang dengan rasa ingin tahu, bercampur rasa tidak percaya. Sebagian menganggapnya gila, sebagian lagi menunggu dengan harapan besar. Santos Dumont menyalakan mesin kecil di pesawatnya. Suara baling-baling mulai memecah udara. Pesawat bergerak perlahan di tanah, lalu kecepatannya meningkat. Beberapa detik kemudian, sesuatu yang luar biasa terjadi. Pesawat itu terangkat dari tanah. 14 bis melayang di udara sejauh sekitar 60 meter dengan ketinggian 2 hingga 3 meter. Mungkin hanya beberapa detik, tapi cukup untuk membuat seluruh penonton bersorak. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, manusia terbang menggunakan pesawat bermesin tanpa alat bantu apapun, dan semuanya disaksikan secara langsung oleh publik. Penerbangan itu segera dicatat oleh Aero Club de France, lembaga penerbangan tertua di dunia, sebagai penerbangan pertama di Eropa yang sepenuhnya lepas landas dengan kekuatan sendiri. Santos Dumont juga menerima Archdeacon Prize, penghargaan bergengsi yang diberikan kepada siapapun yang mampu terbang sejauh lebih dari 25 meter. Media Prancis menulis berita besar tentang keberhasilannya. Di Brasil, namanya dielu-elukan sebagai pahlawan. Dunia akhirnya menyadari bahwa terbang bukan lagi hal mustahil. Santos Dumont membuktikan bahwa dengan keberanian, tekad, dan pengetahuan, manusia bisa menaklukkan langit. Setelah keberhasilan itu, ia tidak berhenti bereksperimen. Ia terus mengembangkan pesawat-pesawat baru, memperbaiki sistem kemudi, dan mencoba berbagai bentuk sayap. Tapi warisan terbesarnya bukan hanya pada mesin atau rancangan, melainkan pada semangatnya.
semangat untuk menunjukkan kebenaran melalui bukti nyata. Jika Wright bersaudara dianggap pencipta pesawat pertama, maka Santos Dumont adalah orang pertama yang membuat dunia percaya bahwa manusia bisa benar-benar terbang. Ia bukan hanya seorang penemu, tetapi simbol keberanian dan inspirasi bagi para perintis penerbangan setelahnya. Hari ini, setiap kali pesawat melintas di langit, ada jejak sejarah dari momen itu, saat seorang pria berdiri di atas rangka bambu di Paris, menyalakan mesin kecilnya, dan mengubah pandangan manusia tentang batas langit selamanya. Nama pria itu tetap dikenang, dan pesawatnya, 14 bis, akan selalu menjadi simbol awal dari mimpi manusia untuk menaklukkan udara.